Kali ini saya akan bercerita kisah tentang dua pemuda bersaudara dari Madura yang merantau ke Jakarta membuka usaha warung Madura. Di sana warung Madura mereka diganggu oleh preman, dan akhirnya terjadilah carok antara dua pemuda Madura dengan geng preman. Mari kita simak kisah selengkapnya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Di sebuah gang kecil di Jakarta, berdiri sebuah warung sederhana milik Mat Angga dan Mat Miftah, dua pemuda tangguh asal Madura. Warung mereka, Sembako Madura, dikenal karena kelengkapannya, beras, gula, minyak, bahkan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, semuanya ada. Usaha mereka berkembang perlahan, namun penuh semangat. Mat Angga, sebagai yang lebih tua, sering bertugas belanja ke pasar grosir untuk memenuhi stok. Sementara Mat Miftah, yang dikenal lebih cekatan, menjaga toko. Walau kehidupan di Jakarta tidak mudah, mereka saling bahu-membahu. Suatu pagi, Mat Angga pergi ke pasar. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adiknya, "Hati-hati kalau ada yang aneh-aneh, Miftah. Jangan takut, tapi tetap tenang. Tenang saja, Angga, toko ini aku jaga sampai napas terakhir," jawab Mat Miftah sambil tertawa kecil. Hari itu tampak biasa hingga siang tiba. Saat toko sepi, muncul tiga lelaki berbadan besar dengan wajah penuh tato dan mata tajam. Mereka bukan pelanggan. Salah satu dari mereka menghampiri meja kasir dan mengetuk-ngetukkan jari. "Hei, Madura, ini tempat, kan milik kita. Kalau mau aman, bayar upeti," kata lelaki yang tampaknya pemimpin kelompok itu. Mat Miftah mengernyit. "Maaf, Bang, kami cuma pedagang kecil, tidak ada uang buat hal seperti itu," jawabnya, berusaha tegas namun sopan. Preman itu tersenyum miring, lalu menyenggol tumpukan mie instan hingga berjatuhan. "Kalau nggak mau bayar, hancurin aja tempat ini, anak-anak." Dua preman lainnya mulai mengobrak-abrik toko. Mat Miftah diam sejenak, wajahnya memerah. Kesabaran mulai habis. Sebagai orang Madura, ia dibesarkan dengan jiwa ksatria. Dia mengambil napas panjang, lalu melangkah ke belakang, di mana tersimpan senjata kebanggaan keluarganya, celurit besar yang selalu dipajang untuk berjaga-jaga. Ketika preman itu hendak menghancurkan etalase, Mat Miftah muncul dengan celurit di tangannya. "Sudah cukup, jangan macam-macam di sini," teriaknya lantang. Pemimpin geng itu tertawa mengejek. "Berani juga kau? Hah?" Mat Miftah tidak berbicara lagi. Dengan lincah, ia mengayunkan celurit itu ke udara, membuat gerakan melingkar yang membuat para preman terkejut. Salah satu dari mereka mendekat, mencoba menyerangnya, namun sebuah ayunan cepat membuat lengan preman itu terkena sayatan. Darah mulai mengalir, ketakutan melanda kelompok itu. Pemimpin geng mencoba melawan dengan pisau kecil, namun Mat Miftah terus bergerak cepat, memainkan celurit seperti seorang pendekar ulung. Hingga akhirnya, preman-preman itu menyerah dan kabur, meninggalkan toko dalam kondisi berantakan. Mat Miftah berdiri tegap di tengah kekacauan, celurit masih di tangannya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut atau bangga, hanya ketenangan seorang pemuda yang baru saja membela kehormatannya. Ketika Mat Angga pulang dan melihat kondisi toko, ia terkejut. "Apa yang terjadi, Miftah?" Mat Miftah menjelaskan semuanya. Mat Angga menggeleng-gelengkan kepala, lalu berkata, "Kita harus melapor ke polisi. Tidak mungkin biarkan mereka terus begini." Sejak kejadian itu, kisah keberanian Mat Miftah menyebar ke tetangga dan pelanggan. Banyak yang menghormati mereka, namun ancaman dari geng preman masih menghantui. Mat Angga dan Mat Miftah sadar, perjuangan mereka di perantauan belum selesai. Beberapa minggu kemudian, Mat Angga berusaha mencari perlindungan hukum dengan melapor ke kepolisian, namun ia juga tahu geng itu tidak akan diam begitu saja. Di sisi lain, tokonya mulai lebih ramai karena masyarakat setempat mendukung keberanian mereka. Seminggu setelah insiden, suasana di warung Madura mulai normal kembali. Namun,
Di benak Mat Angga dan Mat Miftah, ada kegelisahan yang sulit diabaikan. Preman-preman itu belum terlihat kembali, tetapi keduanya tahu, masalah ini belum selesai. Pada suatu malam, saat Mat Angga dan Mat Miftah sedang menutup toko, mereka mendengar suara derap langkah mendekat. Sekelompok preman, kali ini lebih banyak, sekitar 10 orang, datang menghampiri warung dengan wajah penuh dendam. Pemimpin geng, yang sebelumnya dihina karena lari, muncul di tengah kerumunan. "Hei, Madura, kau kira bisa lepas begitu saja dari kami? Sekarang aku datang membawa pasukan. Mau lawan kita semua?" Hah. Mat Angga dan Mat Miftah saling berpandangan. Tanpa perlu berkata apa-apa, mereka sudah memahami satu sama lain. Di Madura, mereka belajar bahwa keberanian bukanlah pilihan, tetapi kewajiban ketika harga diri diinjak. Mat Miftah, seperti biasa, mengambil celurit besar yang sudah ia siapkan di belakang meja. Sementara itu, Mat Angga meraih sebatang kayu panjang yang biasanya ia gunakan untuk menopang pintu toko. "Kalau kalian masih ingin hidup, tinggalkan tempat ini sekarang," kata Mat Miftah dengan nada dingin, tatapannya tajam menusuk pemimpin geng. Namun, preman-preman itu hanya tertawa mengejek. Mereka mulai merangsek maju, membuat lingkaran di sekitar Mat Angga dan Mat Miftah. Pertarungan pun dimulai. Mat Miftah adalah sosok yang terlatih. Dengan celurit di tangan, ia beraksi seperti seorang pendekar, melompat dan memutar senjatanya dengan kecepatan yang membuat beberapa preman ragu untuk mendekat. Satu ayunan celurit menghantam bahu salah seorang preman, membuatnya jatuh terkapar. Di sisi lain, Mat Angga menggunakan kayu panjangnya dengan cara yang tak kalah lihai. Ia memanfaatkan tubuhnya yang lebih besar untuk memukul mundur siapa saja yang berani menyerang. Namun, jumlah preman yang banyak membuat keduanya mulai kewalahan. Salah satu preman berhasil menyerang Mat Miftah dari belakang, mendorongnya hingga tersungkur. Melihat itu, Mat Angga segera maju dan melindungi adiknya, memukul mundur si penyerang. Keriuhan itu mulai menarik perhatian warga sekitar. Beberapa orang, yang kagum dengan keberanian dua saudara Madura tersebut, akhirnya turun tangan membantu. Mereka membawa alat seadanya, tongkat, botol, hingga sapu, dan mulai melawan para preman. Jumlah yang awalnya tidak seimbang mulai berubah. Preman-preman itu, yang tak menyangka akan menghadapi perlawanan dari warga, perlahan kehilangan keberanian. Pemimpin geng, yang awalnya angkuh, kini tersudut. Ia berusaha menyerang Mat Miftah sekali lagi, tetapi Mat Miftah, dengan gerakan terakhir yang cepat, berhasil membuatnya terjatuh. Celurit di tangan Mat Miftah berhenti hanya beberapa sentimeter dari lehernya. "Kau berani macam-macam lagi di sini? Aku tak akan segan-segan menyelesaikan ini untuk selamanya," desis Mat Miftah dengan nada dingin. Dengan ketakutan, pemimpin geng memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Satu persatu mereka kabur meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, suasana kembali tenang. Warga sekitar, yang sebelumnya takut kepada geng tersebut, mulai lebih percaya diri karena keberanian Mat Angga dan Mat Miftah. Tidak lama kemudian, polisi akhirnya menangkap beberapa anggota geng tersebut setelah adanya laporan dari warga. Warung Madura menjadi simbol keberanian di lingkungan itu. Mat Angga dan Mat Miftah semakin dihormati, bukan hanya karena keberanian mereka, tetapi juga karena ketulusan mereka membantu sesama. Setelah malam penuh ketegangan itu, situasi di lingkungan sekitar warung Madura mulai kembali tenang. Warga yang sebelumnya khawatir akan kehadiran geng preman kini merasa lebih aman. Keberanian Mat Angga dan Mat Miftah menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di gang tempat mereka tinggal tetapi juga di daerah sekitar. Setiap pagi, saat warung dibuka, warga sekitar mulai berbondong-bondong datang. Bukan hanya untuk membeli sembako, tetapi juga untuk berbagi cerita, menawarkan bantuan, atau sekadar mengucapkan terima kasih. "Sungguh berani kau berdua, Mat Angga, Mat Miftah.
Kami sekarang tidak lagi takut keluar malam, ucap Pak Agus, seorang tetangga yang sering datang untuk membeli beras. Mat Angga tersenyum sambil menata rak dagangan. Terima kasih, Pak. Kami hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau lingkungan kita aman, semua orang senang, kan? Seiring berjalannya waktu, warung Madura berkembang pesat. Banyak pelanggan baru berdatangan karena merasa aman dan nyaman berbelanja di sana. Mat Miftah yang cekatan mengelola penataan barang, sementara Mat Angga mulai menjalin hubungan dengan pemasok besar untuk memastikan harga tetap terjangkau. Angga, kita tambah stok minyak lebih banyak, iya. Banyak ibu-ibu tanya tadi pagi, ujar Mat Miftah sambil menata dus mie instan. Bisa, aku akan cari harga grosir di pasar. Kita juga tambah camilan anak-anak, sepertinya itu yang kurang, balas Mat Angga dengan penuh semangat. Kini, warung mereka tidak lagi sekadar tempat belanja sembako. Warga sering datang untuk berbincang, bertukar cerita, dan merasakan kebersamaan yang erat. Beberapa pemuda sekitar bahkan sering membantu di warung saat sedang sibuk. Pada suatu malam Jumat, warga sekitar menggelar acara sederhana di depan warung Madura. Lampu-lampu dipasang di sepanjang gang, tikar digelar, dan makanan ringan disediakan. Pak RT membuka acara itu dengan pidato singkat. Kita semua tahu, dua saudara dari Madura ini sudah banyak berjasa. Kalau bukan karena keberanian Mat Angga dan Mat Miftah, mungkin kita masih hidup di bawah ancaman preman-preman itu. Mereka bukan hanya pedagang, tetapi juga pejuang bagi keamanan lingkungan kita. Untuk itu, kami, warga sekitar, mengucapkan terima kasih. Semua orang bertepuk tangan, membuat Mat Angga dan Mat Miftah tersipu. Bagi mereka, penghormatan semacam ini tidak pernah mereka harapkan. Namun, malam itu menjadi momen istimewa. Terima kasih, semuanya. Kami tidak bisa menjadi seperti ini tanpa dukungan dari kalian. Kami akan terus berusaha agar tempat ini aman dan nyaman untuk semua, ucap Mat Angga mewakili saudaranya. Keberanian mereka kini membuka peluang baru. Seorang pelanggan tetap yang merupakan pengusaha kecil menengah mendekati mereka. Angga, Miftah, pernah terpikir untuk memperluas usaha kalian? Saya punya kenalan yang bisa bantu kalian buka cabang di tempat lain, ujarnya. Mat Miftah langsung menjawab dengan antusias. Kalau ada peluang, kenapa tidak, Pak? Tapi kami tetap ingin menjaga keakraban dengan lingkungan di sini. Dari situ, perjalanan baru dimulai. Warung Madura terus berkembang, tetapi jiwa persaudaraan, keberanian, dan kerja keras Mat Angga dan Mat Miftah tidak pernah berubah. Kini mereka tidak hanya dihormati sebagai pemilik warung, tetapi juga simbol ketangguhan para perantau yang berhasil menjaga kehormatan sambil membangun kehidupan lebih baik. Di Jakarta, mereka membuktikan, meskipun jauh dari kampung halaman, semangat Madura tetap menjadi dasar perjuangan.